Juara ketiga, bidang akademik berdasarkan rata-rata nilai rapot dan ujian madrasah kepada Ananda Ferry Aldiansah Saputra dengan peringkat ketiga, total nilai 1.379 dengan nilai rata-rata akademik 92. Juara kedua atas nama Hafsah Nazifa Nasahla dengan total nilai rapor dan ujian madrasah 1.394 dengan indeks rata-rata nilai 93. Juara pertama Ilyas Abdurrahman dengan total nilai rata-rata rapor dan ujian madrasah 1.397 dengan indeks rata-rata 93. Kepada Bapak Kepala Madrasah dan Bapak Yayasan Al-Fatihah Bapak Hamid Sabar untuk menyerahkan piagam dan sertifikat. Terima kasih kepada Bapak Anas Almarofi dan Bapak Hamid Sabar penghargaan dan sertifikat. Untuk selanjutnya penyerahan hadiah siswa berprestasi lulusan terbaik bidang tahfidz tahun pelajaran 2022-2023 atas nama Ananda Ilyas Abdurrahman dengan pencapaian 5 juz kepada Anda dimohon naik ke panggung. Untuk adik-adik Ustaz Sarif.
Kepada Bapak wali siswa yang mewakili kelas 6 dimohon untuk menaiki panggung. Waktu dan tempat kami serahkan kepada Ustadz Yusuf Abdurrahman. Terus ini untuk Bapak, Ibu kelas putra, aku kelas putri bisa sekalian masuk menaiki panggung untuk menghemat waktu biar sekali putaran. Monggo Bapak Ibu. Wali kelas 6, baik kelas putra maupun kelas putri. Ya nanti kalau nggak cukup bisa di atas bunga ini kayaknya. Ya? Oh iya 2 sap. 2 sap Bu, mboten 2 sop. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wisudawan dan wisudawati kelas 6 yang kami banggakan, tahukah kalian bahwa hari ini adalah hari bahagia, hari bahagiamu karena telah tuntas melewati fase belajar 6 tahun lamanya. Mungkin sudah banyak kado yang kalian siapkan demi euforia kelulusan bersama teman satu angkatan, dengan harapan bahwa antara kalian bisa saling mengenang dan memberi kenangan. Semoga dengan itu harap kalian akan terjaganya pertemanan dapat Allah kabulkan. Wisudawan dan wisudawati yang kami banggakan, cobalah tengok ke belakang. Adakah yang kurang dari euforia wisuda di hari ini? Ya, ada, yaitu kita menyalami orang tua kita yang hadir, sosok yang berharga, yang berjasa besar di balik diri kita yang saat ini.
sosok yang tak kenal lelah dan letih dalam memperjuangkan masa depanmu, sosok yang mencoba untuk selalu tersenyum hangat tatkala menyambut kepulanganmu dari sekolah, sosok yang dengan sabar dan setia mendengarkan semua ceritamu ketika di sekolah, memotivasimu tatkala terjatuh, mengajarkanmu berjuang tatkala kamu lemah, dan kokoh perkasa berdiri sebagai orang tua yang bertanggung jawab penuh atasmu. Tahukah kalian, Allah titipkan kalian dalam asuhan beliau berdua, karena Allah percaya kalian dapat berbakti suatu hari nanti, membalas sedikit jasa keduanya dengan menjadi anak yang soleh-solehah, yang selalu dirindu cerita kalian oleh keduanya, selalu dinanti senyuman indah kalian oleh keduanya. Tentu tidak ada yang lebih menyayangi kalian kecuali beliau berdua. Maka siang hari ini, wisudawan dan wisudawati sekalian, temui bapak dan ibu kalian, temui beliau berdua, cium kedua telapak tangannya, minta maaflah kepada beliau berdua atas segala kenakalan kita dulu yang melukai hati beliau berdua. Peluk dan bersimpuhlah saat ini. Peluk bapak dan ibu kalian dengan erat dan rasakan kasih sayang serta cinta yang luar biasa dari dua orang manusia biasa yang kini menjadi bapak dan ibu. Coba sentuhlah telapak tangannya. Kasar ya. Itu karena beliau bekerja setiap hari demi menyekolahkanmu. Peganglah telapak tangan ibumu yang dengan lemah lembut selalu membelai kepalamu, memberikan kenyamanan padamu. Maka syukurilah keduanya saat ini masih berada di sisimu. Jaga hubungan baikmu dengan ayah dan ibumu, baik hari ini, esok, dan kelak di masa depan. Ingatlah nak, keduanya adalah pintu surga terdekatmu. Maka jagalah beliau berdua ya. Bila mana kelak kamu tumbuh besar melebihi keduanya, jagalah keduanya kelak. Tatkala beliau berdua sudah tak sekuat hari ini, berjanjilah pada dirimu bahwa kamu akan selalu menjadi anak yang berbakti, menjadi anak yang solih dan solihah, agar dapat masuk surga bersama-sama. Kalian mau kan masuk surga bergandengan tangan dengan keduanya?
bertemu dengan kedua orang tua lagi. Maka ayo, sejak saat ini kita belajar berbakti, belajar lagi ilmu agama yang dapat menempa akhlakmu agar semakin mudah jalanmu untuk taat kepada Allah. Dan dengan itu Allah ridhoi kamu. Tak hanya kamu, gandeng kedua orang tuamu juga. Pemandangan yang sangat indah, bukan? Maka ayo teman-teman wisudawan dan wisudawati sekalian, tingkatkan belajarmu, kuatkan mentalmu, dan berjanjilah bahwa kamu akan selalu berbakti dengan kesungguhanmu dimanapun dan kapanpun. Semoga Allah jaga kita semuanya dalam kebaikan, baik di dunia dan di akhirat. Jika saat ini kalian belum mengerti bagaimana makna berbakti, maka tengoklah kedua orang tuamu setiap hari yang tatkala pagi pergi bekerja dan ketika petang kembali ke rumah membawa segenggam letihnya. Cobalah sesekali kalian pijat kedua bahu ayahmu. Bahunya sudah tidak sekuat dan sekokoh ketika masih muda. Coba kalian lihat ibumu. Beliau sekarang sudah mudah capek, sudah mudah lelah, tidak sebagaimana dulu. Demi siapa? Demi kalian. Maka berbaktilah, berbaktilah sejak saat ini dan sampai kapanpun nanti. Itu sedikit pesan dari kami. Semoga bisa kalian tulis dan ikat di hati. Jadikan pesan-pesan kami sebagai kompas yang mampu mengarahkan jalan yang kalian pilih kepada jalan-jalan kebaikan dunia dan akhirat kalian. Solih solihah selalu ya untuk kami. Jangan lupakan ustadz-ustadzahmu yang sudah bersusah payah mendidikmu untuk menjadi anak yang berbakti. Ingat, selalu berbakti dan berbakti sampai kapanpun. Terima kasih kepada Ustadz Yusuf Abdurrahman dan Bapak Ibu serta siswa-siswi yang telah mengikuti prosesi sungkeman. Untuk memasuki acara selanjutnya, sebelum tausiah dan doa, biasanya setelah sedih kita agak bergembira sebentar ya Bu. Tadi duduk saya tak jalan-jalan. Ini ada sponsor. Kersa mboten Pak Bu? Ini jadi bintang iklan sebentar.
Monggo, pertanyaannya. Pakai soal aja ya Bu, biar cepet katanya. Katanya Pak Anas waktunya mepet, kasih soal aja. Siap pertanyaannya, Bapak Ibu. Ngacungkan nama wali gitu ya. Namanya siswa atas nama siapa gitu ya. Putrinya maksudnya, wali itu. Pertanyaannya Bapak Ibu. Siap? Yang kami serahkan ke Ibu dulu. Soalnya surat Al-Ghoshiyah yang tadi dibacakan ada berapa ayat? Susu murni Bu. Bu, internasional ini, SR 12. Kalau nggak mau saya mau Bu. Bu, nggak ada, ya ganti soal yang gampang. Tadi habis surat itu, yuk cepet ya Bu, 1, 2, 3, surat Anas, berapa ayat? 5 ayat, betul ya? Monggo, betul apa enggak? Monggo, Ibu sinten Bu? Oh 6, salah, aduh, rotokono, saya juga enggak. Ayat 6. Ganti soal ya Allah nanti lah lama Bu. Siap. Ibu siap ini ya, atau bapaknya, mau enggak jadi-jadi nanti buat saya. Pertanyaannya, pada ayat keberapa perintah untuk beribadah dan mohon kepada Allah dalam surat Al-Fatihah? Iya, karena butuh. Iya, karena stain ayat berapa Bu? Iya, cepat. 5, bener ya? Bener Pak. Saya pokoknya nggak mau ngasih kunci. Bener ya? Wah nggak boleh pegang HP, batal itu, wabuk gak sih? Ini yang gampang-gampang kan? Udah siap Bu, cepet-cepetan. Surat keberapa surat Al-Ikhlas dalam Al-Quran? Duh. Ya mana? Ya bener gak Bu? 112, bener ya Bu? Monggo Ibu sinten Bu? Ibu Sumarmi, Ibu Warinya Sumar. Mas Galan. Oh nggih, monggo nggih Bu, internasional Bu. Yang putra Pak. Soalnya sejarah Pak. Sinten Bapak Pendidikan Nasional. Monggo Pak, atas nama? Oh nggih, leres napa mboten? Sinten Pak? Ki Hajar Dewantara. Nama aslinya siapa Pak? Iya nama aslinya itu nama siapa gitu ya. Nggih mboten napa-napa nggih Pak, kadangnya cepat gitu ya. Nggih, selamat ya Pak. Pak Kasemi. Oh Pak Kas. Oh nggih. Makasih Pak. Nama aslinya Suwardi Suryaningrat Pak. Lanjut, masih ada 4 atau buat itu masih ada 2 atau buat saya itu? Ya. Ikhlas. Kalau ikhlas kita kasih soal buat saya. Ya biar cepet itu. Bapak lagi ya atau anak-anaknya ini? Anak-anaknya gitu ya. Itu cuma susu internasional gak enak Mas. SR 12. Pokoknya suruh promosi gitu saya pokoknya gitu ya. Pertanyaannya Pak. Wah. Siap, cuma gampang Pak. Pak Anas Al-Marogi. Rumah aslinya dulu mana? Asal kelahirannya? Carian ya, monggo Pak. Monggo dikasih nggak apa-apa ya. Carian atas nama Bapak sinten Pak? Pak Sabar, nggih leres Pak. Ini Pak Sabar leres Pak. Carian nggih Pak. Carian Cemetuk Sukoharjo. Asmaul Husna. Asmaul Husna Bu, Asmaul Husna. Yang artinya mohon kekayaan. Al-Ghani, bener Bu, atas nama siapa Bu? Bu Fitri nggih. Oh nggih, monggo Ibu. Ya Allah. Lumayan Bu. Monggo nggih Bu. Nggih, matur nuwun Bapak Ibu, mugi berkah sehat-sehat. Mungkin nek mboten kersa antuke kula mawon. Memasuki acara selanjutnya Bapak Ibu, tausiah dan doa yang akan disampaikan oleh Ustadz Sarijo, Magister Agama, kepada Bapak Ustadz Sarijo, Magister Agama,
Waktu dan tempat kami serahkan secukupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Inna hamdalillah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Pak Amir yang kami hormati, biasanya Mas, yang resmi ya Pak. Pak Anas ya, ya biasanya ya Mas ya. Resmi ini acara ini pun Bapak Ibu yang kami hormati. Terlebih mari kita aturkan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah memberi sesuatu kepada kita pasti yang terbaik bagi kita. Hanya kita mampu menerima pemberian itu apa tidak. Inilah yang dikatakan keyakinan. Mungkin ada yang hari ini tidak hadir sakit. Siapa orang yang mau sakit? Pasti setiap orang ditanya mau sakit, jawabnya tidak, karena sakit itu tidak enak. Kalau sakit itu menjadikan kita gembira, senang, pasti orang berdoa agar diberi sakit. Paham ya? Tetapi kalau kita diberi sakit, mungkinkah kita akan sedih, terbebani? Mohon maaf kalau tak muduk mawon, berapa tak penak. Keduren jiglok rekoso, menurut rasa golek jabatan ya. Keduren jiglok rekoso. Setiap orang ditanya, apakah panjenengan diberi sakit itu senang? Jawabnya apa? Tidak kan? Tetapi ketika ada satu keyakinan bahwa sakit itu dosa-dosanya dicabuti, adakah yang bersedih ketika dosa itu dicabuti? Ada enggak? Kalau kita punya dosa-dosa itu dicabut oleh Allah, kita gembira apa sedih? Kenapa penjelasan tidak berani menjawab? Ya? Jawaban Anda tidak akan mengurangi nilai anak-anak panjenengan dan tidak akan menambah. Ketika kita berkeyakinan bahwa sakit itu akan mencabut dosa-dosa kita, mungkinkah kita akan bersedih kalau dosa itu diambil oleh Allah? Atau kita bergembira ketika dosa ini dicabut oleh Allah? Sedih apa bergembira? Sedih apa gembira? Gembira. Berarti ketika diberi sakit seharusnya kita bergembira. Oh, kalau demikian Quran dan hadis itu apa? Untuk mewarnai hati kita sehingga kita bersikap dengan sikap yang terbaik. Paham ya? Bapak Ibu, yang selesai sholat istighfar enggak? Istighfar. Ketika yang selesai sholat astagfirullahaladzim, dosa itu dicabut, terasa enggak? Enggak kan? Dosa ini diambilkan tidak terasa. Tetapi ketika kita sakit, terasa enggak? Berarti bergembiralah ketika sakit, karena sakit itu Allah cabuti dosa kita dan kita rasakan sakit itu. Inilah keyakinan. Dari mana kita bisa bersikap seperti ini? Ya dari Allah dan Rasulnya. Sehingga anak-anak ini semakin hafal Quran, semakin baik dalam bersikap. Karena ada penghafal Quran yang sikapnya tidak baik. Paham ya? Jadi orientasinya perubahan sikap, perilaku. Bukan satu hafalan yang banyak, tapi perilaku. Bagaimana perilaku semakin terarah. Niki wali muridnya mawon, muridnya rasa skandali gurune 6 tahun. Lawan sewu. Dalam hidup ini penjan kira-kira merasakan hidup ini nikmat atau bukan? Bapak Ibu, dalam hidup ini kita rasakan hidup ini nikmat atau bukan? Dari mana Anda mengatakan kalau hidup ini nikmat? Dari mana? Sehat itu bagian dari hidup.
Hidup saja tanpa apapun mestinya nikmat. Kenapa? Nabi kita mengajarkan setiap tangi turun apa turu tangi. Ya? Kalau pagi itu tangi turun apa turu tangi? Turu tangi, berarti ora tangi, turu kan? Bangun, tidur, itu mesti harus kata dari. Tangi, soko, turu. Ya nono soko ini berarti jejeg. Ya ranek soko nih, turu meneh. Maka kenapa? Mohon maaf ya, produktivitas kita lemah padahal kita bangunnya sudah lebih awal. Jam 4 sudah bangun, orang lain masih tidur. Tetapi kenapa kita lemah? Nah ini loh, manajemen gerakan ini yang lemah, melemahkan kita. Anak mana sing tangi turu ngudek kopi, ngombe kopi. Terus sing putri gawe sarapan rada enak, sarapan imbuh, kelakepan turu meneh. Ini sing marai bangkrut negara niki. Bapak Ibu, hidup ini saja tanpa apapun nikmat. Kenapa? Nabi mengajarkan setiap bangun dari tidur, alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji milik Allah yang telah membangunkan, menghidupkan saya. Berarti hidup niki nikmat. Paham ya? Paham dulu ya? Pokoknya tangi terus turu terus tangi niku nikmat. Alhamdulillah. Segala puji milik Allah, kalimat syukur keluar. Kenapa? Saya masih hidup. Nah kalau hidup ini nikmat, menerima nikmat itu susah apa senang? Lho kok kaya wong bingung kabeh iki. Panjenengan nampa nikmat niku susah napa seneng? Senang. Jadi hidup ini nikmat, maka ketika kita hidup ini mestinya senang. Lah selama niki panjenengan kulino susah apa kulino seneng? Sering yang mana? Sering susah? Kalau susah digoleki perkara nih. Perkarane apa? Aku kok susah? Sumbernya apa? Jalan keluarnya bagaimana? Biasanya Bapak Ibu seringkali hati ini mohon maaf sedih, seringkali wajah ini tertunduk karena susah. Sumbernya masalah apa kira-kira? Urusan apa? Urusan dunia, lebih mengerucut, spesifik. Urusan apa kira-kira? Duit, urusan duit. Kalau urusan duit, niku orang duwe apa kurang oke? Ustaz, saya ini kan belajar bagaimana bersikap. Quran banyak yang hafal, hadis sering dibaca, pengajian diikuti. Tapi bagaimana bersikap? Karena bagaimanapun orang yang hidup ini menghadapi dua kemungkinan. Senang, susah, guyu, nangis, sugih, melarat, duwe, ora patek. Ya kan? Nah bagaimana lo yang pas senengnya ngadepi tidak masalah. Yang pas susah ini loh. Banyak sekali orang menjual akidah karena satu kehidupan yang tidak menyenangkan. Ini kan berisiko. Nah, lalu saya mari kita cari jalan keluarnya. Mohon maaf, kula mboten MAG, Pak. Saya magister manajemen, Pak. Saya sekolah ekonomi. Jadi memang sekolah saya tidak linear. Saya sarjana agama, ambil ekonomi. Kalau saya linear, paling wedang teh kayak gula batu tambah gula pasir, padha legine. Niku linear. Saya tidak. Jadi gula pasir duduk-duduk kayak jeruk berarti lemon tea. Ana kecute ana legine. Kenapa saya ambil jurusan yang berbeda? Murid saya kan banyak sekali, punya potensi apapun. Karena sahabat Nabi itu ada yang mohon maaf tidak begitu banyak hafal Quran, tapi harta kekayaannya, perniagaannya luar biasa. Maka anak-anak kita harus jadi pedagang, peternak, petani, ustadz, apapun harus difahamkan. Tidak semua diarahkan jadi ustadz. Mungkin bukan ustadz orang santri ini tak berkoso kan. Loh, ini realita kehidupan kan. Yang harus kita jawab. Karena ada jadi gubernur, jadi khalifah, gubernur, dari amir, imam masjid, semua dilengkapi. Itu umat Islam harus leng-leng itu harus dimasuki. Kalau kita semuanya di bawah, pengambil kebijakan bukan orang-orang yang kuat imannya, bisa jadi kebijakan ini tidak sesuai dengan apa yang kita perjuangkan, yaitu syariat Islam. Kan gitu. Kembali tadi, bagaimana jalan keluarnya? Ya, karena saya sekolahnya ekonomi, saya lebih baik ke ekonomi, cenderung ekonomi saja. Men beda karo Ustaz Anas ya. Saya pernah jadi kepala madrasah satu periode.
Dari murid 68 jadi 300 berapa, tak serahkan teman. Memang saya tidak bakat urusan yang halus-halus. Kalau urusannya lapangan. Bagaimana Bapak Ibu, kita ini orang duit kok iso seneng gitu. Angel kan? Orang duit iso seneng. Piye rumusnya gitu. Saged mboten? Bersyukur pripun jenengan? Alhamdulillah ngoten tok. Tenane. Jadi gini rumusnya. Kalau bersyukur kita tetap bersyukur, tapi kan harus ada strategi nyata. Bagaimana kehidupan ini kan mbok-mbok sik kan. Caca iku dikandani mboke. Piye carane ade niki urip ora ndedet kok iso seneng? Alhamdulillah bersyukur, Pak. Ya semua bersyukur. Tapi kan harus ada satu bukti nyata langkah bagaimana cara orang ndedet supaya dia tetap senang. Rumahnya satu, ojo duwe gagasan. Paham ya? Ojo di gagasan. Mari kita bicara ini. Panjenengan berdua, suami istri, goncengan sisat. Batinnya sing kakung, wah bojoku nggo dompet mesti nggawa duit. Padahal mau dompet tok tanpa duit. Sing putri batin, Pak mesti ngantongi duit. Ternyata keduanya saling jagane podo-podo ora nggawa duit, gek pit-pitan yang tawang mangu. Nah, wong loro, ayo gek jajan. Kowe nggo duit. Lah ora i, lah sampean? Ya ora. Lah terus piye? Padu. Yang cetha ora nggawa duit ora sah rame ndang digas. Fetishnya mana ndang mulih mangane neng omah. Sakniki wong loro goncengan orang nggawa duit pengen jajan. Kelakon ndak? Mboten kan? Niku tiwas gagasan tok. Dadi rame. Akhirnya udur. Tak kira kowe nggo duit. Kowe tak kira nggo duit lah. Ini loh, kadangkala ketika kita hafal Quran, kita tahu hadis, yen wis emosi tidak terkendali, gak delalah wong loro kuwi guru TK karo guru SD. Padha pintere omong kan? Wong loro iso omong bareng, muni bareng. Lah terus sing ngrungokne sapa coba? Wong loro goncengan padu. Muni bareng. Lah iki nek yen nggen omah wae mending. Kenapa? Nang omah rame wong loro muni bareng. Sadar teko, mau ngrebuk apa? Sing ngerti ya sapa? Lah untungnya aku nyatetne sing padu mau kan. Rangkumane digakne tanggane. Lah niku ning dalan. Akhirnya sing putri nesu. Ayo munggah, sudi toh. Ayo munggah sudi. Bu, jangan tampakkan emosional di mata orang banyak. Etikanya sudah tidak masuk. Yen bojoku tak tinggal terserah mulih tekan ora terang, ora masalah. Gantine akeh. Betul kan? Makan saya strateginya bagaimana? Nah, iki kan, bapak-bapak kan. Aku blapak bojoku lho gene ngoten niku, gampang itu. Orang kalau diberi ilmu, insya Allah gampang. Bojo galak dilihat dari sisi, dua sisi. Galak gawan bayi, opo galak kahanan. Ya kan? Kan ada yang bojo galak gawan bayi, mula ya kakung-kakungnya rak nikahi kudu ditonton nasape kaya apa. Aja mau anggar ditonton ketok ayu dipek, mboke kuwi kaya apa ngono. Lah yen nang pondok kan sering kali awar ustad-ustadzah. Tapi yen eneng omah kan karo mboke. Nah, ditonton, bocah ayu ning mboke galak ora sida. Kenapa? Iki engko anake paling mung kari nyetel rekaman. Mirip kaya mboke. Mula yen galake gawan bayi niku ngeten carane supaya dia sabar nyape hawa. Jadi yen kerja mangkate bar subuh mulai maghrib. Kan adus mangan rampung gek nyang masjid, salat maghrib, sisa nunggu isya, zikir donga, maca Quran, mulai jam 10 kira-kira bojo wis turu. Insyaallah jarang rame karo bojo. Masalah bojo galak gawan bayi ini mesti pokale aneh-aneh. Sing kakung kan nyelehne sirah, turu wae ora sida turu. Wahing kleru, watuk salah. Niku gawan bayi niku model ini. Paham kan? En galake niku mergo kahanan ya lungguh bareng perkarane apa? Kapan-kapan tak terangke ndak rasida rampung. Ya. Sing penting niku wau. Jadi panjenengan yen ora ndedet supaya hidup ini nikmat, sudahlah apa yang ada diterima. Bismillah. Kalau ya ndedet meneng mawon ora digagasan. Jadi gagasannya kapan muncul? Yen wis duwe duwe. Paham ya? Enak kan? Ya.
Saniki manai orang duwe pripun? Kurang oke. Mari kita pakai manajemen 50%. Manajemen 50%. Bagaimana manajemen 50% itu? Supaya hidup ini nikmat. Kalau kita punya pendapatan satu hari, ambil contoh 100.000, pakai yang 50, simpan yang 50. Hingga 1 bulan tersimpan 15, yang dipakai 15. Kalau 1 tahun, 6 bulan dipakai operasional, 6 bulan disimpan. Kula urusan matematika awang insya Allah pinter, Pak. Urusan matematika awang pinter. Oh, kok kon garap soal matematika 100 caca insya Allah bener kabeh, selama ora dicocok nih. Sing salah nih dicocok nih kan. Lho kula ketemu Pak Diamir zaman buka toko warung baksoan sering mampir. Para sepuh kula kan mriko. Anu Karangdawa sering mampir. Saniki Istana Kado aku kula ora tau mampir blas. Lha kula tuku apa? Ya ndak penting kan. Kula urusan aksesoris ndak begitu penting. Saya itu. Loh. Mas Anas ya. Ketika itu saya jadi kepala madrasah, pitku pin motor Supra X. Kula niku biasa numpak pin motor Supra X. Apa sedele bedah. Jadi bedah betul. Guru bahasa Inggris, Pak. Jenenge juragan lho. Kok sedele bedah? Arep ngopo to, Bu? Tak hitung yo. Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. Agak enak udan. Iki tak tambal ya ora guna wong ketiga. Ya kan? Ora tak tambal ya ora terus ora enak udan. Pakai analisa ekonomi. Gus swidak 5, Bu, tiba tak nggo nambal kuwi, tukono babon pitik 7 sasi wis ngendok ping pira, anak ping pira. Lah kok anakan pertama tiba udan anak pertama lancur nika didol 70.000, swidak 5 turah 5.000 jane babon karo anak liyane. Iki ekonomi. Ya tau mikir apa ngono, aku ora ngerti aku. Alhamdulillah kan. Saya biasanya motivasi anak-anak nggih ngaten iki. Maka ketika masa tumbuh 50% kita pakai. Kalau sudah 1 tahun tancapkan inovasi baru, namanya investasi. Sehingga Bapak Ibu, kita hari ini mohon maaf, wajahun maliun, wajahnya berseri-seri. Saya punya uang 23 juta, pengen sepeda motor yang Mega Pro itu, saya ke dealer ada sepeda second berapa harga 13,5. Wah, aku beli iki wae. Berarti saya beli pit lanang tak nyang 13 juta boleh, aku jadi kekuatan 10 juta. Ini nggone dhewe rata-rata ndek 8 juta, ngudukne pit motor go 28. Lah sing 20 sing marai mumet. Paham ya? Jauh ini, kenapa? Kelemahan kita telah banyak diiming-iming gaya hidup. Sedangkan mereka memacu produktivitas ekonomi sehingga menguasai kita semuanya ini. Umat Islam harus sadar ini. Jadi kadang-kadang Cina itu memang hebat kan dari sisi ekonomi. Dia wani adol mobil, nggo tuku lemah. Awak dhewe malah kualik. Adol lemah nggo tuku mobil. Kualik kan? Paham ini kan? Niki mari bersama hidup ini ya bahagia. Hidup ini seneng. Kula jarang jenenge susah, kecuali mikir wong sing angel dijak mikir. Yen kula mikir urip saya sendiri enak kok. Lah urip niku napa sing nelongso coba. Selama manajemen waktu tepat, manajemen keuangan jelas. Insyaallah ya sudah biasa-biasa mawon. Yen periksa nggih. Kula pengajian kan yo badian ngaten niki. Dia kadang-kadang dianggap tidak wajar, apa jenenge Sarijo. Dene ditambahi Ahmad kok mriki niku. Ahmad Sarijo. Memang Ahmad Sarijo ngoten. Lah ngertine do Sarijo ya ora apa-apa. Wong iki ya donga, sari inti jo kabegjan. Intine wong bejo kan ngono. Jadi pada suatu saat kula diundang pengajian ke Gunung Kidul. Jam 6.15 dimulai pengajian, saya jam 6 sudah sampai di situ. Jamaah orang teko aku wis teko. Ora enek sing nyalami, ora enek sing nyekecakno. Lah kenapa? Ya kalau mau badian udah dianggap jamaah. Akhirnya tertutup jamaah yang lain. 6/4 mulai iftitah pengajian. Bapak Ibu, niki pengajian iftitah ra didangu, niki mubalake dereng rawuh. Ya kan? Kalau saya pakai asas kepatutan, aku jajasan kalungan sorban, mbok delik neng di kae mubalake kan ngaten. Saya tidak pakai seperti itu. Saya pakai asas manfaat. Selama itu masih manfaat, walaupun tidak teridentifikasi, tidak masalah. Umpama sekalian neng kono wis teko kono kok ora iso ngisi pengajian, mulih wong kuwi dumae ora mungkin turu kono. Lah kemarin dibaleni saya ngisi pengajian nang Wonosari, Klaten. Di gedung sudah penuh, parkir sepeda motor sebelah utara kali ngarepan ana lowong 4 meter, Pak.
kulon gedung 4 meter. Nah saya dari timur masuk, urung copok helm, agak tarim tak pateni kontake, diparani keaman. Mohon maaf Pak, ini untuk parkir mubalek, tak pindah nih jangan gonbit motor. Padahal mubaleknya ya aku. Kenapa? Karena rata-rata cara pandang manusia memakai asas kepatutan. Patutnya mubalek itu tumpakane mobil. Nah daripada numpak mobil, sekarang dengan harga yang begitu sederhana, sampai di tempat, manfaatan, tak tumpai tekan gon, apa yang kurang? Mau kanginan, ya jaketan sing kandel, helm tutup kocok. Rampung kan? Hujanan pakai mantol. Nggak usah repot-repot. Wong saiki kan kok kan repot kan? Sehingga memaksakan diri untuk berkemampuan walaupun dirinya tidak mampu. Kalau saya lebih baik ketok melarat rapopo sing penting orang duwe tenanan. Ya daripada ketok sugih orang duwe rekoso pundi juga. Ketok sugih orang duwe, lebih baik ketok orang duwe rapopo sing penting melarat tenanan. Jika perlu ketok sederhana tapi kekuatannya luar biasa. Kali lagi ini saya sampaikan pada penjelasan karena saya sekolah ekonomi. Murid-murid saya mesti tak inspirasi karena tidak setiap murid punya kecerdasan intelektual. Mereka tidak punya kecerdasan intelektual, tapi luar biasa cita-citanya. Jadi apa? Dokter. Jadi apa? Dokter. Maka biasa kami di madrasah kami ajarkan 3 hal. 1, bagaimana menanam. 2, bagaimana beternak. Bagaimana berdagang. Ini tidak perlu intelijensi tinggi. Paham ya? Ya tidak usah khawatir, Pak, mosok anak saya hafal 30 juz nanti hanya jadi tukang. Aja sembrono, Nabi Zakaria itu tukang kayu. Coba cari hadisnya. Nabi Zakaria itu tukang kayu. Kira-kira karo awak dhewe karo Nabi derajate dhuwur ndi? Dhuwur Nabi kan, Nabi Zakaria tukang kayu. Mosok awak dhewe isin. Akhirnya pekerjaan-pekerjaan yang rendah-rendah dianggap rendah oleh manusia itu rada isin, gengsinya terlalu tinggi. Akhirnya sawah-sawah pirane sing garap. Mergo napa? Mundak mikul pacul wis isin. Akhirnya do merantau sing ngurusi sawah wong tuwek-tuwek. Bareng wong tuwek wis tuwek, anake merantau ya jelas mulya, sawahe garapan, mulih sawah digarap. Ternyata garap sawah tidak sehebat bayangan. Agek mopok mawon dawa banget. Angger ngerti galungan dawa, mulih masuk angin. Karo bojone keroki. Rodok sian meneh nang sawah meneh, ngerti galungan dawa masuk angin. Nganti ping 3 dikeroki, bojone akhirnya muni, "Mas, timbang bedino masuk angin, dolen wae rampung." The end. Mula iki ora kuat nampa warisan. Termasuk warisan kemerdekaan ini loh. Pengorbanan kalau yang ngomong gitu, 350 tahun berjuang untuk mengusir penjajah, mampu diusir, tapi hari ini sudah tidak kuat untuk menerima warisan. Kenapa? Karena do didoli. Nah, yang didoli sing nuku bangsane dhewe ora masalah, yen bangsa liya lak padha karo nyerahne negara merdeka nanggone wong liya kan. Mari umat Islam mulai sadar niki, karena saya khawatir mayoritas kita umat Islam cara ekonomi rata-rata tidak begitu kuat. Yang menguasai orang yang minoritas menguasai ekonomi kita. Mula kula nyuwun saestu. Mari anak-anak kita ajarkan itu. Karena kekuatan fondamennya sudah kuat, akidahnya sudah kuat, paham Qur'annya jelas, tinggal actionnya bagaimana bersikap dalam hidup. Ada 4 hal, bagaimana membangun akidah. Akidahnya harus kuat. Jadi keimanan tidak dibeli, tidak bisa ditukar, tidak bisa dibeli. Ini harus ada pada anak-anak kita. Kenapa? Ya karena itulah yang menyelamatkan kita dunia akhirat adalah dengan berkeyakinan pada Allah. Dan Allah itu pastilah yang menguasai segalanya. Gimana? Lalu yang bayangke kan, awake dhewe arep kerja kaya apa wae. Allah sudah tentukan, tapi bukan berarti kita nganggur. Bagaimana kita berkeyakinan bahwa Allah akan membagi apa yang Allah kehendaki pada hambanya. Hud ayat 6, semua yang melata, yang merayap, yang apa itu gerebet-gerebet di muka bumi, Allah tanggung rezekinya. Jadi penjanda usah khawatir, maka jangan sampai muncul rasa iri. Koncone kok do nganggo gelang ismen ra apa-apa. Yang penjanda pengen gelang yo gunting ban kayak gak dikrom. Nggak usah. Biasanya ibu-ibu yang karo penampilan ngoten kan rodok tertarik nggih mboten. Apa meneh urusan klambi, kuwi sing paling hebat mesti ibu-ibu. Arep bakdono sing ribet klambi mesti ibu-ibu, mula klambi jenenge busana. Kenapa sing ribet-ribet rata-rata ibu? Ya sing ribet bapak mesti jenenge Pak Sono.
Kula ngajani, sampean napa? Arep bakdo, klambine ra anyar, rasa khawatir. Sing petang taun dilebokne lemane tokno meneh. Engko sing bathike cetha nggo awan, sing lawus-lawus nggo bengi, pun ketok cetha kok. Aja nganggo sing cetha nggo bengi eman-eman. Wong kuwi sing nyawange ya ora patek cetha kok. Lah nganggo cetha sing nyawang ora patek cetha kan dikira bathik ora cetha kan. Padha-padha ora cetha nganggo sing lawus-lawus. Dadi duwe diman-eman betul. Kula jarang Pak bakdo tuku, sadurunge bakdo ndak-ndakne sik. Ibu-ibuan sistem ekonomi ra ngerti to. Dadi ngeten lho, 4 bulan menjelang hari raya yen pengin klambine anyar tuku sik toko ora umpel-umpelan model iso milih soalé sing tuku ora akeh. Disimpen dinggo pas bakdo. Ora kurang sepekan meksa umpel-umpelan lak tabiate wong nggone dhewe ta. Lho sistem ekonomi kan ngono tuku sik nganggone engko ya anyar wong-wong liya durung ngerti lho. Lha yen panjenengan ora iso ngono, enak klambi 4 tahun tokne meneh. Enak kan? Yen pengen meleh nuwun sewu, model panjenengan kaya gene cendhangan niku, niki klambi sitok, kekne kula tak nggo acara ping 5, sedina ping 5, wong pangling padahal klambine padha. Pripun carane? Ganti benik. Iya kan? Coba ini benike semu kaya ndok bebek kan? Ndok bebek. Engko diganti hitam, 2 jam lagi merah, 2 lagi hijau. Wong, kuwi gone mau utuh ya. Lho, fotone mau ireng, saiki abang. Padahal cuma ganti benik kan? Apa yang berat hidup ini? Kalau kita paham strategi enak kok. Kula niku paling repot niku ngejak mikir wong sing ora iso mikir iki lho. Angel repot iki lho. Akhirnya mengambil sikap sendiri, ya sudah kula mek meneng mawon. Mohon maaf kula mboten sombong Ibu. Kula guru, saya profesinya guru di madrasah, guru Kementerian Agama. Padha Mas Yahmin niku, mbuh kamu ketemu aku ora salaman. Biasanya ketemu aku salaman, ora mbuh, ketoke ora patek rena penggali. Apa saking senenge anake lulus ki ya mbuh. Mbak Yamti di Mbak Yamti ya ini kan. Lah kanca-kancan niku. Jadi ini teman seangkatan. Profesi saya niku, tapi kalau kan biasa ngarit juga kan. Kalau ternak, saya punya ternak di rumah. Hari ini mungkin 150-an ekor lah domba. Banyak banget memang tak pamer ke jenengan kok. Padahal rata-rata guru mesti menempatkan diri posisi priayi, rasa ngopo-ngopo, alusan, mulai tengok-tengok. Ndak. Loh, kan ayatnya Allah turunkan hujan, tumbuhkan tanaman, ada yang enak dimakan manusia, ada yang bisa dimakan binatang ternak. Lho ayatnya kan cetha. Nggone dhewe tukul suket disemprot. Semprot mati. Lah kudune iki golek apa sing doyan suket kan ngono. Oh wedhus doyan suket ya sudah, geografis kita, geografis hijauan, maka bagaimana berdekatan dengan ternak sehingga hijauan tumbuh parane teng kandang, srintile parane neng sawah kan ngono. Kok kandang nggon sawah akeh keong, rata-rata ngene dhewe semprot. Loh jangan, ketika banyak keong jenengan ngandang bebek. Bebek sing mulai wulune nggih dodo tumbuh sehingga ambil keong nggo pakan bebek, ambil keong nggo pakan bebek, mriki resik bebeke dadi bayar, nilai ekonominya tinggi. Gandeng keong entek didol sudah naik harga, nika resik. Kudune kan ngono. Ngene iki kan dapat pelajaran ngaten niki kan. Ndak ada. Mula kenapa saya di desa niku tenang. Loh ibu-ibu ada yang tempatnya kurang kan? Umpama kok tempatnya pas. Kalau ini sebenarnya khawatir urusan tanah niki Pak. Umat Islam berkembang banyak, tapi tanah semakin sedikit. Saya khawatir. Contohnya ngeten lho. Simbah duwe 1000 meter. Simbah duwe 1000 meter. Ah, simbah nyambut gawe monggo mangan bojo karo anak, anake 5. Lanang-lanang, akhirnya gampangan yang Farok itu segampang-gampang mawon. 1000 meter kon ngedom cah 5, berarti generasi 2 jadi pirang meter entuke? 200 meter. Sing 200 meter nyambut gawe ya monggo mangan. Akhirnya ngunduri tua, sedo wasiate kuwi dumen cah 5, anak 5 meleh, dadi kantun nampa 40. Generasi ketiga. Generasi keempat kantun nampa 8 meter persegi. Nah, generasi kelima
wong 5 nampa bapake 8 meter. Akhirnya rapat komisi. 8 meter iki dikapakne wis enek omahe kuwi, Lur. Ngene wae. Awake dhewe wong 5 gentenan. Tahun pertama anak barep, tahun kedua anak kedua, tahun ketiga anak ketiga, tahun keempat anak. Lah sing nomor 5 aku wegah bagian carry. Paling wis rusak kayakne aku tak dandani dienggo sing barep meneh. Lah terus piye? Dol wae dom duit. Akhirnya dom duit. 5 orang generasi satu garis niki 5 orang kali anak 5 niku wau ternyata jumlahnya 600 selawe, Pak. Generasi kelima itu 600 selawe. Yang di bojo berarti tambah 600 selawe berarti 1250. Lah niku kabeh mlaku ning dalan. Lagune itu langit sebagai atap rumahku dan bumi sebagai lantainya hidupku menyusuri jalan. Jadi nek 1250 dadi kere kabeh. Kenapa? Karena semakin lemah dalam hal kekuatan pertanahan di negeri kita. Mila panjenengan carane lho Bu, carane. Yen kula lho, kalkulasi hitungan ekonomi, timbang nandur kembang, pilih nandur wit lombok. Ya kan? Lu kembang niki lak nggawe keindahan. Alah nunut gone tanggane nyawang sedina mawon sedela. Aku nunut nyawang kembangmu ya wis rampung kan. Karena kita sering puas kalau memiliki, jadi punya kepuasan yang duwe, akhirnya pun dia tidak hitung-hitung itu. Nggih mboten? Ibu-ibu yang ndek bojo, garwane ndek bojo meneh mesti ora oleh mesti. Padahal sedekah sing paling apik niku wau. Sedekah sing ditresnani kan ngono. Ngapa mentelengi aku? Aku mau cerita kok. Kalau tidak ini, Bu, penjen kan tahu tuku le mineral itu ya. Le mineral itu ya. Galon besar ya. Nah, potong, red. Terus disolder ngisor. 8 apa piro red. Disolder tancap nang pun red. Kayak ini ku. Golek pupuk cair. Wit lombok, wit terong. Nah, libur nanti, kalau mboten libur kan. Tapi kan orang jam ngajar. Acara budidaya melon dengan cara itu. Melon. Jadi kami mencoba melon dengan cara itu, makanya pupuknya pupuk cair. Ladu tanu niku. Niki kalau kita kreatif sebenarnya bumi kita itu luar biasa kan. Dene dhewe kan genah diceritakno. Gembah repah lo jinawi karato toto Turharjo. Panjang dawa ucapane punjung luhur kawibare pasir samudra ukir gunung. Luar biasa. Ning kok ngopo ekonomi kita tidak tumbuh karena kemauan kita lemah. Mari kita pacu anak-anak kita punya kemauan. Yang merubah kita ada kemauan. Saya sering kali motivasi anak-anak SMP. Ayo siapa yang yatim tunjuk jari. Siapa yang punya sepeda motor tunjuk jari. Siapa yang bapaknya punya mobil tunjuk jari. Tak kasih 50.000 ayo lari cepat. Ternyata anak yatim mampu lari cepat. Dengan kemauan itu mampu menggerakkan kaki, tangan, mata, telinga untuk konsentrasi satu titik. Luar biasa sebenarnya. Hanya ini perlu continue terus menerus. Kalau anak kita dibiarkan seperti ini terus, lemah cara pandangnya, kemudian dunia ini dianggap tidak penting. Aku ya ojo nganggap dunia ora penting lho ya. Kita ini perintahkan wa bataghi fima ataqal daral akhirah wala tangsana nasibaka minan dunya. Wa bataghi fima ataqallah. Ya, golek kanthi apa-apa kang paring marang Allah kanggo negeri akhirat ning aja nglalekne urusan dunia. Darul akhirah, bumi akhirat. Wala tangsana nasibaka minan dunya. Ini ya Bapak Ibu, sudah jam berapa? Ya, jadi pembukaan ini. Belum pengajian, karena bersyukur kita masih hidup kan. Sudah waktunya kan? Selesai tak? 11.30 tak? Ya, pembukaan saja kira cukup. Yang penting kita punya cara pandang. Jadi umat Islam ini sebagai khalifah fil ard, menguasai segalanya. Jangan sampai hanya satu sisi. Quran dan hadis itu sebagai motivasi untuk bersikap. Bagaimana bersikap atas dunia ini. Jadi jangan merasa menderita karena kurang. Jadi saya katakan pada anak yatim, hei bapakmu sudah meninggal, sudah. Ternyata kamu mampu lari melebihi mereka yang punya mobil. Dengan apa? Kemauan. Dan kemauan ini mampu merubah keadaan, insya Allah. Maka diperintahkan selesai kita sholat, bertebaran di muka bumi mencari rahmat Allah. Lah bertebaran itu harus punya kemauan. Kalau tidak punya kemauan tidak mungkin akan bertebaran. Kalau bapak-bapak kalau mulai usaha kuncinya hanya kemauan Pak. Kayak poso lah.
Nah, coba mari poso sedikit ya, poso dipakai untuk inspirasi. Sahur jam 4. Buka jam setengah 6. Bapak Ibu, ketika kita puasa sahur jam 4, wetenge wong poso niku jam 09.00 esuk, jam 11 esuk karo jam 5 sore penak ndi? Penak jam 5 apa 11? Nah, ini hanya pakai inspirasi. Atasnya ngisi bensin jam 4, jam 11 arep entek, ditahan kuat kok jam 5 malah penak. Wong saya adoh kok malah saya penak. Wong jam 11 sing cedak mawon wis ora penak, ngopo sok adoh penak? Karena kesabaran inilah memunculkan kekuatan. Kemauan inilah memunculkan kekuatan. Kalau kita lemah kekuatan, maka kalau lemah kemauan, di situ kekuatan turun. Cah cilik jam 4 melu sahur, jam 11 ora penak, wetenge ngelak ora penak, zikir, mukah ora. Akhirnya kan nyekel gelas. Bu, aku tak mukah ya. Dia sudah kemauannya turun, kekuatannya turun, mukah. Kenapa? Sudah tidak niat loh. Kan innamal a'malu bi niat. Yen wis niat mukah, engko tutupno poso meneh. Karena belum dewasa. Nah, termasuk ini kita pakai inspirasi Bapak Ibu. Kalau penjenengan mau saat dunia usaha mawon, kalau penjenengan pengen usaha, kok aku pengen buka bakso, warung bakso, buka warung bakso saja. Ora patek payu tetap warung bakso, ora patek payu tetap warung bakso. Allah akan buka keberkahan. Kenapa? Kesabaran yang luar biasa. Mau strategi brandingnya, yen buka warung bakso jam 09.00 buka, jam 3 sore tutup. Entek-entek tutup. Aja diungu nganti jam 12. Ya diungu sampai jam 12, wong wis do muni, kuwi ora patek enak wong nganti jamine cek kelap-kelip kan. Sesuk dodol kok isu-isu, do muni kae nggone bakso ndek ini paling. Ya kan? Pakai strategi aja mau ndrejer tok. Jadi tutup loh. Orang penasaran, jam 09.00 buka jam 3 wis tutup iki rasane kaya apa? Nah, orang berdatangan mah 3 hal tidak boleh berubah. 1, rasa, 2, volume, 3, pelayanan. Harus prima. Nah, dia rata-rata ora sabar. Nah, dalam Pak Amir itu luar biasa, ora sabar dodol bakso, dodol istana kado berubah. Tapi aku kesabaran ada nilai sabarnya iki mau. Adol bakso, yo bakso terus, rapatek payu yo bakso terus. Memang Allah uji sabar kok. Kadang kalau gak ada adol bakso ora payu, adol mie ayam ora payu, adol soto ora payu, adol cilok goreng ora payu. Lah sing payu adol pekarangan. Iku payu kan. Mohon maaf, seringkali saya punya kambing mati karena sing tak ngurip. Tadi pagi ada yang mati karena gering, aku tuku gering, aku tak lemokne malah ceklek sikile. Kalau tak tokno mawon malah mati ya wis, kubur, rampung. Kayak mau cacah, pokoke kok seretan sik. Aja nganti nek kandang pedus mati, pokoke seret sik. Golek ngene kebon. Ya pun, engko perkara nguburi engko sore ra masalah, urung apa-apa. Jadi biasa kan? Pernah tak tinggal sakit, saya pernah sakit alhamdulillah. Sakit ini agak sakit juga. Bareng isi subuh pit motorku nyelip, dengkulku rada lara kan sampai sekarang alhamdulillah. Jadi sing isak niki jiglok muntir pit motor muntir jiglok sing subuh niki tadi wis imbang, pok loro-loro wis imbang. Alhamdulillah. Iku biasanya mau yang duduk di antara 2 sujud. Yang pertama yang rada lara pun biasa. Jadi ngingu wedhus tak tinggal lara selikur dina ora iso ngentut, ora iso turu. Jadi pernah saya tidak bisa kentut, tidak bisa tidur 21 hari, hampir nulis wasiat. Wasiat tak tulis, aku ketoke sugih ya ndek utang. Tapi ketoke melarat, saya punya aset. Mohon maaf, canda pamer, saya punya aset. Dan asetnya banyak, nggih. Kula ndedit biasane tak tukokne lemah, ra ketang sak truk. Ya betul, memang saya mengajarkan biasanya yang ndedit tuku sing urip rasa tuku sing mati. Sing mati itu omah. Omah itu mati. Jadi dibangun 4 tahun mulai berkurang nilai, semakin lama semakin berkurang nilai. Jadi omah ndak sama mahal-mahal. Tuh nggone dhewe wong lucu kok. Gawe omah api-api emperane di kayak ornamen macam-macam. Mau turune ning jero sing diapikne jaba. Kan lucu itu. Harga apa coba? Enggak. Apa meneh kek mangkat kerja subuh mulai maghrib sing nyawang emperan kapan coba? Nah, lucu kan? Mobil itu barang mati itu. Mobil itu barang mati. Kita beli 100 juta, tahun besok paling 90, 80, sudah suwe rosokan. Lah yang hidup itu tanah. Kita beli 100 juta, tahun besok akan 10 juta naik minimal 10 sampai 50. Tahun besok naik lagi. Bautan adzan nggih. Sekian, mungkin kapan-kapan tak warai urusan ekonomi.
Tanas ya. Oke cah-cah kelas 6 enggak apa-apa kita bekali itu. Aku biasa agar Idul Fitri tak tahu niku didit lah. Didit piro? Ngaji. Ditku akeh iki wong iki dagangan. Akeh banget lho. Tak taleni karek. Aku ora pamer mu umuk. Jadi urusan ekonomi enggak pernah urusan pakai tanggalan. Saya pegawai negeri enggak pernah pakai tanggalan. Jadi tiap hari mesti ngantongi duit. Apalagi nuwun sewu. Biaya putrian butuhin iki. Mula bapak-bapak iki angger bojone jenengan nesu gampang mari ini. Proklamasi. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia. Nah, butuhnya Soekarno-Hatta iki. Soekarno-Hatta ya. Jadi butuh ora proklamasi nih, iki nih. Mesti guyu. Mula Kyai Kakung ra ketang sitok duwe atusan wong dilaminating. Dipres. Bojone subluk ngono ya. Guyu iku saya. Wis adzan nggih, kapan-kapan tak bacone ya. Mangke sistem ekonomi tak sampaikan. Ya alhamdulillah saya sekolahnya ekonomi, jadi lebih cenderung ke ekonomi. Ya sebenarnya saya ingin mengajukan pensiun dini tapi tidak boleh, tidak diizinkan. Ya sudah kami lanjutkan sampai selesai. Terima kasih. Monggo ndonga nggih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfirlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya wal amwat. Innaka samiun qaribun mujibud da'wat. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana wa hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma ij'alna fi qalbi nuran wa fi sam'i nuran wa fi basari nuran wa fi lisani nuran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ditutup nyuwun sewu Bapak Ibu, terima kasih kepada Bapak Ustadz Ahmad Starijo, Magister Manajemen yang telah memberikan tausiah dan memimpin doa pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya penutup, sebelum penutup kami sampaikan bahwa untuk penjemputan ini di gedung 2 untuk kelas 1 sampai dengan kelas 5, untuk kelas 6 ada di gedung MTS. Kemudian kami informasikan bahwa insya Allah untuk penerimaan rapot kelas 1 sampai dengan kelas 5 hari Rabu tanggal 21 Juni 2023. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, hadirin pada pagi hari ini. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila selama memimpin jalannya acara terdapat kata yang salah, baik sengaja atau tidak. Marilah kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 6. Kelas 6A. Kelas 6 Putra terlebih dahulu. Memanfaatkan waktu sebelum sholat berjamaah zuhur. Kepada kelas 6 Putra dan Bapak Ibu Wali dimohon untuk menaiki panggung untuk segera sesi foto. Kemudian nanti bisa sesi foto santai di foto booth. Sudah disediakan alat peraga.